Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin membahas sedikit review singkat tentang film Three Idiots yang kita akan membahas alur ceritanya, lalu kita akan membandingkan serta memberi argumen tentang pendidikan yang terkait. Eh, Kami dari kelompok 6, anggota kami terdiri dari 6 orang. Pertama itu Nasya Ciara Kamila, Arifah Maulana, Hafiza Intan Aufananda, saya Habib Noval Prasetya, Aditya Fajar Hidayat, dan Hana Margondono Putri. Baik, berikut ini adalah review model atau strategi atau pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam film Three Idiots. Film ini menceritakan tentang kisah persahabatan tiga mahasiswa yang bernama Farhan, Raju, dan Ranjo. Mereka berkuliah di jurusan teknik mesin di universitas ternama di India, yaitu Imperial College Engineering atau ICE. Rektor di universitas tersebut bernama Dr. Viru Sastrabudi atau biasa dipanggil oleh mahasiswa Virus yang dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat tegas dan ketat. Di universitas tersebut masih berlakunya senioritas di mana mahasiswa baru harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh kakak tingkat. Contohnya, saat masa pengenalan kampus atau ospek, terjadi senioritas atau bullying yang dilakukan oleh kakak tingkat kepada mahasiswa baru. Para mahasiswa baru harus membuka celana dan menunduk kepada kakak tingkat tersebut sebagai tanda menghormati para senior. Tak hanya itu, mereka kakak tingkat juga memberikan stempel di salah satu bagian intim pada tubuh untuk tanda pengecekan mahasiswa. Dengan kata lain, tradisi seperti ini secara tidak langsung sudah dianggap lumrah, padahal tidak mencerminkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa kali terjadi mahasiswa yang melakukan bunuh diri. Salah satunya adalah seorang mahasiswa yang bernama Joy Lobo. Ia bunuh diri akibat tertekan dengan sistem yang diberikan oleh rektor di universitas tersebut. Pada suatu hari, mahasiswa baru dikumpulkan di suatu tempat dan bertemu dengan Pak Rektor. Mahasiswa yang bernama Ranju mempermalukan Pak Rektor yang membuat mahasiswa yang lain tertawa. Film ini dikemas dalam makna yang edukasional, penuh dengan hikmah yang bisa dijadikan pelajaran, serta memiliki akhir yang cukup memuaskan dengan Ranju akhirnya lulus menjadi mahasiswa terbaik. Raju yang berhasil melawan ketakutannya uh, dengan Ranju akhirnya lulus menjadi mahasiswa terbaik. Raju yang berhasil melawan ketakutannya dan menjadi direktur sebuah perusahaan, serta Farhan yang berhasil bekerja sebagai fotografer sesuai dengan minatnya. Model strategi atau pendekatan yang terdapat dalam film Three Idiots. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher-centered learning. Nah, dapat kita lihat pada film Three Idiots, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Nah, pada pendekatan ini, mahasiswa akan mendengarkan dosen menjelaskan sebuah materi perkuliahan kepada mereka dengan metode ceramah. Untuk kelebihan dari pendekatan ini adalah dosen bebas untuk mengatur alokasi waktu pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran supaya rencana pembelajaran yang terdapat di dalam silabus dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh dosen. Namun terdapat kekurangan dalam pendekatan teacher center learning ini, yaitu mahasiswa akan cenderung tidak aktif karena komunikasi berlangsung hanya satu arah saja, sehingga informasi yang diterima oleh mahasiswa menjadi terbatas karena hanya bergantung pada penjelasan dari dosen. Kemudian, terdapat model pembelajaran berorientasi pada proyek atau project based learning. Model pembelajaran yang diterapkan pada film Three Idiots adalah PJBL atau Project Based Learning. Pada model pembelajaran ini, mahasiswa akan dilibatkan dalam isu-isu dan masalah yang kompleks di dunia nyata. Mahasiswa bisa menerapkan pengetahuan serta keterampilannya untuk membuat suatu produk. Nantinya, mahasiswa akan melakukan riset, kemudian merencanakan sesuatu dan berpikir secara kritis. Tujuan dari model pembelajaran PJBL ini adalah menghasilkan suatu produk. Pada film Three Idiots, contohnya adalah mahasiswa teknik mesin membuat produk pesawat seperti drone dengan kamera pengintai. Selanjutnya, model pembelajaran yang terdapat dalam film 3D ini adalah discovery learning. Model discovery learning merupakan suatu cara belajar mahasiswa mengorganisasikan sendiri proses belajar secara aktif melalui penemuan dan penyelidikan seperti yang terdapat dalam film 3D ini. Terlihat bahwa karakter Ranjo sering menggunakan model pembelajaran discovery dan metode eksperimental, misalnya dalam momen ketika ia mendefinisikan kata mesin, merakit mesin vakum, hingga menciptakan sekolah versinya sendiri yang penuh dengan model-model inovasi yang ia buat. Dalam prosesnya,
Mahasiswa akan menentukan sendiri bagaimana mereka belajar dan memperoleh hasil penemuan berdasarkan strategi yang dilakukan. Menurut Ahmad dan Tri Prasetya, berikut adalah garis besar dari sintaks mode pembelajaran discovery learning. Yang A itu stimulation atau pemberian stimulasi. Pada tahap ini, guru mengajukan persoalan atau meminta siswa untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat persoalan. Yang kemudian B itu problem statement atau identifikasi masalah. Dalam hal ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Pada tahap ini, guru harus membimbing mereka untuk memilih masalah yang dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Yang C, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, untuk menjawab pertanyaan ataupun hipotesis yang telah diberikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang D, data processing atau pengolahan data. Semua informasi hasil bacaan wawancara, observasi diklasifikasikan dan ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian yang E, verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pertanyaan atau hipotesis yang dirumuskan sebaiknya dicek terlebih dahulu apakah jawaban terbukti dengan baik sehingga jawaban akan memuaskan. Kemudian generalisasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, siswa belajar untuk menarik kesimpulan dan generalisasi tertentu. Baik, selanjutnya itu untuk pembahasannya, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru seperti yang terdapat dalam film Three Idiots ini dinilai kurang efektif. Karena dosen menjadi pusat pembelajaran, mahasiswa jarang dilibatkan sehingga mahasiswa merasa bosan dan kondisi terkesan kurang demokratis. Pada pendekatan ini, pendidik biasanya menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materinya. Saat ini pendekatan pembelajaran yang dinilai efektif adalah pendekatan yang berpusat pada siswa. Pendekatan ini memberikan nuansa yang harmonis antara mahasiswa dan pendidik dan dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Pendekatan teacher center pada film ini sering diperlihatkan sebagai sistem yang buruk, mulai dari siswa yang dituntut untuk terus menghafal dan selalu mengikuti textbook sehingga penindasan yang dialami oleh pendidik ke peserta lainnya. Namun pada kenyataannya, teacher center learning tidak selalu bermakna buruk. Penayangan yang ada di film hanya segelintir dari kenyataan yang dialami di lapangan. Ada kalanya pembelajaran di kelas memerlukan pendekatan ini lebih awal agar peserta didik mampu melihat arah yang diinginkan pendidik, sehingga diharapkan mereka menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Maka diperlukan adanya strategi agar teacher center learning dapat menjadi pendekatan efektif, yaitu misalnya mengkombinasikan metode pembelajaran A dengan metode B atau bahkan lebih dari dua metode pembelajaran. Dengan ini diharapkan siswa tidak hanya selalu memperhatikan setiap penjelasan pendidik tanpa mengembangkan potensi mereka, tetapi juga memandang pendidik sebagai fasilitator pembelajaran. Baik, selanjutnya selain pendekatan pembelajaran teacher center learning yang kurang sesuai, ada baiknya diperlukan juga analisis kebutuhan pembelajar. Dalam hal ini adalah mahasiswa untuk mendukung tujuan pembelajaran, sehingga pemilihan model dan strategi belajar ke depannya dapat disesuaikan dalam film Three Idiots. Dosen cenderung bersifat otoriter, melaksanakan pembelajaran semaunya, tanpa memperhatikan kebutuhan mahasiswa dan potensi yang dapat dicapai. Mahasiswa yang diapresiasi adalah mereka yang mengikuti cara belajar dosen, bukan dosen yang memperhatikan bagaimana cara belajar mahasiswa. Dapat dilihat pada momen ketika pendapat catur tentang definisi mesin lebih dihargai daripada pendapat ranco. Sehingga terjadi kesenjangan pemahaman materi yang berujung pada kegagalan mahasiswa dalam meraih prestasi. Banyak mahasiswa yang bernilai rendah dan bahkan memutuskan untuk bunuh diri demi mengikuti gaya belajar atau standar pencapaian dosen. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan esensi belajar itu sendiri.
yang berdasarkan pada artikel mengenai esensi pendidikan merupakan pembentukan karakter yang berarti pembelajaran harus tetap dalam payung pembentukan karakter seperti dalam taksonomi Bloom disebut kognitif, psikomotorik, dan afektif. Atau dalam perspektif kecerdasan disebut kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Berdasarkan penelitian dari sumber referensi yang ada, model pembelajaran project-based learning dinilai efektif dalam meningkatkan keaktifan peserta didik dan pendidik. Model tersebut juga dapat meningkatkan kreativitas dari peserta didik. Selain itu, peserta didik merasa senang sehingga membuat mahasiswa lebih aktif terlibat dalam pembelajaran. Karena dilibatkan dalam pembelajaran, mahasiswa dapat lebih mudah dalam memahami materi yang diberikan. Selain itu, dalam model ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan materi yang diajarkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan model ceramah yang menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga menjadikan peserta didik bersifat pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam film ini, model pembelajaran yang diterapkan adalah berbasis proyek seperti yang terlihat ketika seorang mahasiswa bernama Joey Lobo menciptakan drone sebagai produk proyek di kelasnya dan menunjukkan produk tersebut kepada Rektor Viru. Akan tetapi ketika diperlihatkan, Rektor justru memvonis Joey Lobo bahwa produk tersebut adalah kegagalan dan diancam drop out dari kuliahnya karena menghasilkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dapat dilihat bahwa hal yang seperti ini tidak sesuai dengan hakikat model pembelajaran berbasis proyek. Sebagai akademisi yang berperan sebagai fasilitator dan motivator, dosen perlu bertindak sebagaimana kebutuhan yang ada pada siswa. Pendidik yang baik tidak akan semena-mena mereject produk hasil dari model pembelajaran yang mereka terapkan sendiri, melainkan memotivasi dan mengapresiasi mahasiswa terhadap apa yang telah mereka capai. Agar selanjutnya mahasiswa dapat menerapkan naturalization atau naturalisasi sesuai pada ranah psikomotor taksonomi Bloom, yaitu mereka terbiasa untuk menciptakan kembali sesuatu yang pernah mereka lakukan sebelumnya nanti di masa depan. Dengan begitu, apabila dilaksanakan sesuai prosedur, model pembelajaran berbasis proyek tentu akan sangat efektif diterapkan, terutama dalam jurusan teknik mesin yang membutuhkan kemampuan psikomotorik. Kemudian meskipun di akhir film menayangkan bahwa ketiga karakter utama sukses meraih impian mereka masing-masing, tetapi sangat disayangkan bagi mereka yang telanjur mengakhiri hidup akibat tertindas oleh sistem pendidikan yang kurang pantas. Mereka memiliki potensial yang tinggi untuk sukses atau bahkan kemungkinan besar menjadi pelopor dalam dunia yang mereka tekuni. Sistem pendidikan yang baik tidak seharusnya menunggu korban jiwa terlebih dahulu untuk direformasi. Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan selain mengembangkan kemampuan peserta didiknya, terlebih dahulu mengembangkan profesionalitas para pendidik, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga kompetensi mengajar dan pola pikir. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.